Mah, udah siap belum? Udah, Pak. Bella juga udah siap, Pak. Nggak isi solar dulu. Tenang aja, masih cukup. 114. Wah, dompetku ketinggalan. Tenang aja, Penter. Isuzu Rajanya Diesel. Sebuah kucing hitam dengan mesin berkode 4JA1L berkapasitas 2499 cc yang sudah dilengkapi oleh teknologi turbocharger direct injection. Karena sudah dilengkapi oleh teknologi itu, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum dengan 80 PS pada putaran 3500 rpm dan menghasilkan torsi puncak hingga 192 Nm di putaran 1800 rpm. Inilah dia, sebuah kucing hitam Isuzu Pet. Kereta dan juga tidak riding ya, tapi saya akan mereview sebuah mobil yang saya bilang ini mobil sudah ketinggalan zaman sih, tetapi masih diproduksi hingga sekarang. Nah, inilah dia mobil, seekor kucing hitam, yaitu Isuzu Panther. Oke, di era 90-an mungkin produk-produk mobil menggunakan nama-nama hewan sebagai nama produknya, seperti Toyota Kijang, Mitsubishi Kuda, dan juga Isuzu Panther. Kali ini akan kita bahas Isuzu Panther. Nah, kita bahas dulu untuk headlampnya sendiri. Dia sudah menyatu ya, tapi masih halogen bohlam ya, kecuali untuk lampu kotanya bisa dibilangnya ini sudah LED, dan untuk fog lampnya dia masih halogen juga. Untuk gearnya sendiri di sini sebetulnya full chrome ya, tetapi kami buat doff sebagian biar supaya nampak kesan gagahnya, dan hanya titik-titik chrome di sudut-sudut tertentu yang kami taruh chrome. Di samping sendiri ada sebuah spion yang sudah dilengkapi dengan lampu sen, dan untuk kita lihat profil bannya ya, bannya menggunakan GT radial Safiro ya, dengan profil 235/70 ring 15. Dia belum two-tone ya, masih satu warna. Dan ini ada open fender yang sangat besar nih, sampai ke belakang sana open fendernya. Oke, di sini ada push tab yang menambah kesan gagahnya dan juga menambah kesan ground killers yang tinggi. Ya, untuk ground killers sendiri saya rasa 2 jengkal juga ya. Baru di sini ada talang air sampai garis kedua saja, garis ketiga nggak dapat. Dan ada roof railnya ya. Roof railnya dengan max load 40 kilo. Untuk di belakang, untuk headlampnya sendiri dia juga udah nyatu ya, tapi untuk lampu sen, lampu atrik, dan lampu brake lampnya masih halogen. Sini ada stiker, ada tempelan touring, dan sini ada spoiler, dan sini ada ya kipas ya, kipas kaca, tapi ini bukan bawaannya, dan spoilernya sudah dicopot nih ya. Dan di sini sebetulnya letaknya kamera, tetapi saya tutupi karena kamera nggak ada, saya tutup pakai karet biar supaya nggak masuk air. Oke, sini ciri khas Panther atau konde. Nah, untuk bagian belakang konde ininya
kita bisa, kalau misalnya kita nggak suka konde, kita bisa menaruhnya ke bawah karena di bawah juga ada tempat ban serepnya. Tapi kalau kita lebih suka pakai konde ini yang nampaknya lebih gagah, boleh-boleh saja kita taruh di belakang. Oke, sebetulnya juga ini dilengkapi dengan 3 sensor parkir ya. Cuma udah dilepas nih sensor parkirnya. Ada 3 titik ya. Nah, ini tempat ban serep di bawahnya. Oke. Kalau sudah, kita ke interiornya ya. Oh ya, untuk rem sendiri, untuk bagian ban belakang dia masih tromol ya. Dan untuk bagian depan dia udah disring. Masuk ke interiornya. Nah, beginilah interior Panther Grand Touring tahun 2012. Untuk interior sendiri masih nggak ada bahan softexnya ya, masih hard plastik semua. Di sini ada 1 buah lampu ya, ini saya pikir ini berguna juga ketika kita malam-malam berhenti di tengah jalan, di pinggir jalan. Ketika kita buka pintu, maka lampu ini akan menandakan bahwasanya ada pintu yang terbuka di bagian mobil, dan bagi pengendara-pengendara motor biasanya kan mereka akan tanda, jadi tidak mengurangi resiko mereka tidak nampak gitu kan, jadi menghindari kecelakaan ya, keras. Oke, di sini ada sebuah tempat, itu apa ini ya, untuk tempat minum nggak masuk nih. Itu berkas-berkas mungkin ya, seperti ya bekas-bekas dokumen gitu. Untuk ini sendiri, power window-nya sendiri dia auto di sisi supir aja ya, di sisi supir auto up down ya. Ini ada window lock-nya, dan untuk door lock-nya dia nyatu sama handle pintunya ya, jadi nyatu. Sini ada 1 buah tweeter dan 1 buah speaker. Oke, kita masuk ke dalam. Beginilah kondisi bagian interior dari sebuah kucing hitam Isuzu Panther. Ya, tidak ada perubahan ya sejak Grand Touring pertama kali keluar. Untuk bagian dashboardnya tidak ada perubahan, kecuali hanya jadi two-tone dia. Kalau di pertama kali dia keluar tahun 2001 sampai 2004 atau 2005 kalau nggak salah, dia warnanya masih sama di satu warna, tapi ini bedanya untuk di faceliftnya dia two-tone. Hanya itu saja, nggak ada perubahan bentuk. Oke, kita pertama ke setirnya polos ya dengan 4 palang, dan nggak bisa diapa-apain, model fix, nggak bisa di teleskopik ataupun tilt. Oke, untuk bagian ini ada sebuah tombol untuk fog lamp, dan ini untuk pengaturan elektrik spionnya ya, tapi spionnya belum auto retract ya. Di sini ada kisi-kisi AC, ini ada pengaturan lamsang mobil ya. Kita hidupkan dulu, panas. Oh ya, untuk kuncinya sendiri dia modelnya gini ya, sudah menyatu sih, cuma aftermarket kali sih, aftermarket kali, soalnya nggak ada lambang Isuzu sama sekali ya. Inilah seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk fitur mobil ini saya bilang kurang sih, tapi kalau untuk ketahanan mesin recommended mobil ini. Kita hidupkan dulu, kita dengarkan suara mesinnya. Ciri khas mobil Panther, mesinnya yang kasar ya. Kita hidupkan dulu AC-nya, panas. Oke, untuk tapnya sendiri ini sudah saya ganti ya, cuma masih belum double din ya, tapi udah bluetooth. Sini ada power outlet 12 volt, ada asbak ya. Ini pengaturan AC-nya masih model ya, kayak apa sih ya, masih model sorong-sorong gitu. Padahal sekarang AC sudah model digital ya, tapi ini masih mempertahankan ya. Di sini ada sebuah laci penyimpanan terbuka, ada laci penyimpanan tertutup, tapi belum soft opening ya. Dan untuk bahan dashboardnya di sini nggak ada sama sekali bahan softexnya ya, masih bahan keras semua. Oke, untuk konsol boxnya ini saya tempel ya, krum-krum gini. Sebetulnya dia black chrome ya, cuma udah lepas jadi saya tempel aja krum-kruman begini.
Ada remote untuk ininya, ada laci kecil di sini. Ada konsol box ya, cukup besar. Saya taruh untuk menyimpan kaset atau nyimpan peralatan seperti obeng juga bisa. Di sini masih handrem ya, masih pakai otot. Jadi masih pakai otot. Ada 2 buah cup holder, 3 buah cup holder. Dan inilah penampakan sisi samping pengemudi ya, sisi penumpang dari Isuzu Panther. Oh ya, untuk bangkunya sendiri dia sudah bisa diatur maju mundur dan rebahannya ya. Dan untuk pengemudi dia sudah bisa diatur ketinggiannya ya. Dia ada di sini. Ada di sini. Nih. Untuk mengatur ketinggian. Ini kan untuk mengatur ketinggiannya ya. Nah, dia sudah ada mengatur ketinggian. Untuk safety belt sendiri dia belum bisa diatur ketinggiannya juga ya. Oke, untuk sun visor polos, belum ada. Mirrornya masih polos juga ya, sebelah sini masih polos. Pegangan tangan model fix, dan spion untuk belakangnya dia sudah di nick view ya, kalau bahasanya anti silau. Nah, inilah, bahkan untuk sisi pilarnya sendiri belum ada subtextnya ya. Ini untuk lampu. Oke, rasa sudah cukup, itu aja sih. Oh ya, ini ada jam digital cuma mati. Baru ada untuk penyemprotan wiper belakang dan penguasaan wiper belakang juga. Ini ada lampu untuk lampu hazard. Oke, kita pindah ke baris kedua ya. Tidak ada fitur-fitur yang menarik ya di mobil ini. Oke, untuk baris kedua ini udah copot ya, jadi saya ganti pakai ini. Sebetulnya ini black chrome ya, hitam glossy gitu, cuma udah copot, hilang tak kemana, jadi saya ganti pakai yang begituan aja ya. Inilah untuk ada sebuah speaker dan nggak ada cup holder ya, cuma penyimpanan nggak ada pun, cuma untuk di depan aja penyimpanan dokumennya. Terus ini tadi ada konsol box tadi di tengah. Inilah penampakan dari depannya, sebuah kucing hitam. Untuk pegangan tangan fix. Oke, baru untuk di baris kedua dengan posisi saya nyetir tadi dan dengan tinggi saya 170 cm, cukup lapang ya. Masih ada sekitar 1 jengkal lebih ya untuk kaki, tapi ini belum bisa diatur recliningnya ya untuk baris kedua. Oke, di baris kedua yang kita dapatkan ada handrest, 1 buah handrest di tengah. Dan untuk baris kedua headrestnya masih 2 ya, dia belum 3, belum di tengah. Jadi kok di tengah dia agak pegel sih. Untuk AC sendiri ya Panther dengan ciri khasnya double blowernya dia di tengah-tengah antara pilar B dan pilar C ya, dengan pengaturan macam di depan tadi, main sorong tarik gini dengan 3 percepatan. Nah, cuma yang istimewanya untuk AC sendiri Panther ini diakuin ya paling dingin AC-nya. Bahkan kalau malam tuh sampai di kisi-kisi AC-nya ini dia sampai ada embunnya gitu, saking dinginnya. Oke, kita pindah ke baris ketiga ya. Inilah penampakan dari baris kedua ya. Udah pindah ke baris ketiga. Oh ya, untuk headroomnya sendiri cukup tinggi ya, cukup luas, hampir 1 jengkal dengan tinggi saya 170 cm, cukup luas. Dan untuk pengaturan rebahannya sendiri bisa diatur sampai rebah sekali ya. Oke, untuk
masuk ke baris ketiga ini cukup mudah ya, dengan one twos tumble aja di sini. Oke, tinggal sip, cukup mudah ya. Cuma ini mobil agak tinggi, jadinya agak susah kok untuk orang-orang tua naik ya. Nah, inilah baris ketiga. Ini AC pas berhadapan di wajah saya ya. Tapi hanya 2 saja kok, misalnya di baris ketiga ada 3 orang, di tengahnya nggak ada kebagian sih, harus dibagi-bagi. Di sini ada lampu kabinnya. Oke, oh ya, kalau yang bertanya-tanya untuk sebuah Isuzu Panther di mana antenanya, Panther di sini saya bilang cukup detail juga ya untuk menaruh sebuah kerapian pada mobilnya. Jadi dia antenanya nggak model sapim ataupun model-model timbul gitu. Dia antena taruh di sini. Nah, ini garis-garis ini antena dari Panther. Oke ya, untuk baris ketiga sendiri kita tutup lagi. Nih, untuk di baris ketiga bahkan dengan tinggi saya 170 atau 171 cm masih tersisa sekitar 7 jari lagi ya. Wah, lega sekali mobil. Bahkan kaki kita bisa kita taruh di kolong ini ya. Lega ya. Dan headrestnya ini bisa diatur ya, sampai baris ke belakang bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk di baris ketiga kita dimanjakan dengan adanya handrest, 2 buah handrest ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, 2 buah handrest, ini headrestnya bisa diatur. Dan untuk di baris ketiga sih saya sendiri biasanya itu kan mobil-mobil pada umumnya di baris ketiga itu karena lantainya tinggi jadi kurang menapang paha ya. Tapi kalau untuk Isuzu Panther sendiri tuh nih, tinggi saya 170 dan paha saya tertopang dengan bangku yang tebal. Oke, baiklah, untuk perjalanan jauh mobil ini cukup nyaman ya. Oke, tak ada lagi ya. Nah, jadi inilah review sekilas dari Panther. Dengan harga 343.500.000 OTR Jakarta ya. OTR Medan, maaf, OTR Medan. Ya, kalau saya pribadi kalau untuk dengan adanya uang 350 juta, kalau untuk mengambil saya untuk menyari yang kemewahan dengan fitur-fitur yang oke, ya mobil ini saya bilang ya tidak gitu ya. Tetapi kalau untuk ketahanan mesin, apalagi mesin Panther nih ya, 2500 diesel turbo penggerak belakang dengan mesin diesel konvensional yang terkenal dengan ya rajanya diesel lah, tahan banting, mau dikasih minum ibarat kata dikasih air pun jalan nih mobil. Ya, itulah kalau untuk tahan-tahanan mesin. Dan untuk ya kok bisa dibilang untuk adu-adu tabrak lah, ini mobil recommended sih. Soalnya dari bumpernya aja itu dia nggak fiber loh, bumpernya itu dia sudah campuran besi gitu loh. Saya nggak ada mesin berani ya, cuma kok misalnya yang teman-teman yang punya Panther di rumah, coba saja ada mesin berani tempelkan di bumpernya. Nah, apalagi di belakang nih, jangan coba-coba nabrak belakang Panther. Wah, apalagi untuk mobil SCGC ataupun MPV lain seperti Avanza dan kawan-kawan lah dan sekelasnya, ya bisa bonyok juga kok nabrak belakang Panther ini. Oke, baiklah, inilah review singkat dari Nasution Riding. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf. Maklum ini adalah review mobil pertama saya, jadi masih rada-rada grogi gitu. Oke, inilah. Oh ya, saya hampir lupa, kita belum melihat bagasinya ya. Bagasinya tengok nih, tinggi mobil ini sepaha saya. Wow, sangat tinggi untuk ukuran Panther ya. Hampir jatuh. Oke, kita lihat
akomodasi untuk bagasinya. Oke, ini dia dari baris ke 3. Kok dilihat dari belakang kayak gini lah bentuknya. Ini tadi ada handrestnya ya, nah ini juga ada handrestnya, kita taruh lagi. Oke, inilah Isuzu Panther. Terus belakangnya ini sebetulnya ada tutupnya nih untuk tempat pengisian air wiper ya, jadi dia nggak satu, nggak di depan, nggak di sini. Oke, di sini ada karet untuk ini ya, kalau misalnya kita ngangkat barang yang berat gitu, kita nggak kuat ngangkatnya langsung ke bagasi ini ya, kita bisa naruh barang di sini. Cukup luas loh. Nah, kaki saya dengan ukuran 42, 2/3 masuk. Oke, inilah dia ya, Panther. Dia walaupun di tahun 2020 pun sepertinya dia pintunya masih model buka ke samping ya, nggak ke atas ya. Sekali-kali deh Panther buka ke atas gitu biar lebih modern kan, seperti abangnya Isuzu Mu-X kan. Kenapa gitu Isuzu Mu-X fitur-fiturnya ditaruh ke Panther gitu kan, lebih oke gitu. Nah, inilah dia. Untuk pelipatannya sendiri dia gimana ya, oh di sini tinggal dilipat. Oke, dia hanya bisa melipat seperti itu, naik kan. Perlu otot sih untuk melipatnya. Tapi ini nggak pernah dilipat ya. Oke, gitu. Nah, inilah dia. Untuk akomodasinya cuma kayaknya kurang luas ya. Paling hanya muat 1 koper, 2 koper, 3 koper kecil lah. Tapi kita punya roof rail. Nah, jadi untuk Isuzu, untuk yang pemilik Panther nih, roof rail ini sudah bawaan ya. Untuk di Grand Touring dia udah dikasih roof rail. Jadi kalau bawaan kita terlalu banyak, kita bisa naruhnya di atas. Oke, itu saja. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel Nasution Riding.